Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'dah amma ba'du. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan kaum muslimat jamaah subuh surau Nurul Jihad Pasakandang yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Marilah senantiasa terus menerus kita mengucapkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Allah yang melimpahkan nikmat, rahmat dan karunia-Nya kepada kita. Termasuk alhamdulillah kita masih terbangun dari tidur kita. Kalau nak jago-jago juga dari lalu awak tu tentulah berakhir kehidupan. Ya main bon di surau kita pasal di umur dia dah jauh. Maka di dalam kitab Murakil Ubudiyah itu ada adab ketika kita bangun tidur atau baca doa, disempurnakan jago awak tu alah takambang matu awak baca nikmat alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Itu sebuah ungkapan syukur kepada Allah. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami kembali setelah kami mati sebelumnya, mati sugra, mati kecil. Kepada Allah kita akan kembalikan. Sadar awak tu, iku hidup awak kuah dengan bangun awak kuah, iku adalah nikmat kehidupan yang Allah berikan kepada kita. Kau nak jago-jago je awak, momen dia dayah di surau lain. Salam dan salam kita mohonkan kepada Allah semoga disampaikan kepada arwah junjungan kita, yakni Nabi besar Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad yang telah membawa umat manusia, mengeluarkan manusia dari zaman jahiliyah, dari kegelapan menuju zaman Islamiyah yang terang benderang seperti kita rasakan sampai saat ini. Baik bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin dan muslimat jamaah subuh yang dimuliakan Allah. Kita lanjutkan mengulang-ulang kaji kita. Pagi kini kita akan baca surah Al-A'raf ayat 65 lah nak. Kita akan mengulang kaji kita surah Al-A'raf ayat 65. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ila 'adin akhahum hudan. Qala ya qaumi i'budullah ma lakum min ilahin ghairuh afala tattaqun. Shadaqallahul azim. Jadi bunyi pesan dari Nabi Hud yang sama dengan Nabi Nuh. Kalau Nabi Nuh pakai wa arsalna, jadi kami mengutus Nuhan kepada kaumnya. Kalau di Sikoko langsung dia bahasa buahnya lain wa ila adin, dan kepada kaum Ad. Nama kaumnya tu adalah Ad. Akhahum hudan, dan aku tadi masih masuk saudaranya, keturunannya dari Nabi Hud. Jadi dari masih Nabi Joko, masih keturunan dari Nabi Hud. 3 generasi. Di dalam tafsir ada disebutkan dari yang namanya Akko tadi. Akko adalah masih
namo keturunan dari Nabi Nuh. Nah, kasih diutuskan tu akhahum Hudan, masih masuk saudaranya Nabi Hud. Nan Hud ko ayahnya disebutkan satu riwayat Abdullah. Kemudian anak dari bin Rabbah. Kemudian anak lo dari Khulud. Nah, Khulud ko anak dari Ad. Nah, Ad ko ayahnya si Iram. Iram ko ayahnya Iwad. Iwad ko ayahnya Syam. Sam ko ayahnya Nabi Nuh. Jadi dari Nabi Nuh lahir namanya Syam. Dari Sam ko lahir namanya Iwad. Dari Iwad ko turun namanya Iram. Dari Iram ko lah Ad. Nan keturunan aku nambah kambang-kambang termasuk generasi ketiga dari anak Rabbah, kemudian Abdullah, kemudian itulah Nabi Nuh. Jadi Nabi Nuh ko masih keturunan dari kaum Ad, dari suku Ad. Jadi keturunan Ad ko berkambang-kambang, itulah yang mereka didakwahkan oleh Nabi Hud. Di mana kaum Ad ko tadi adalah generasi jalur dari anak Nabi Nuh yang bernama Syam. Mereka lo nambah kekambangan setelah Nabi Nuh mendarat di Gunung Judi di Turki. Di Turki yang perbatasan dengan Syria dan Armenia. Itulah Turki Selatan sampai mendaratnya Nabi Nuh. Dari anaknya nampe nan tiga kolai nambah kekambangan. Nan si Kan'an lah meninggal, lah mati di randa medek banjir. Tinggalai Syam, Ham, Yafes. Nan Syam ko tadi malayan anak bernama Iwad. Nan Iwad ko tadi malayan anak Iram. Iram ko lah melahirkan namanya Ad. Nan keturunan dari Ad ko tadi keturunan nan gadang-gadang. Bangsa yang besar-besar, yang kuat-kuat, yang tinggi-tinggi. Itulah objek atau kaum yang didakwahkan oleh Nabi Hud. Jadi berarti Nabi Hud adalah generasi keempat atau rasul keempat yang disebutkan di dalam Al-Quran. Setelah dari Nabi Adam. Nabi Adam, kemudian ada rasul yang bernama Idris, kemudian dan banyak lo dibaca dalam sejarah tu, dalam kitab tu adalah Nabi Nuh, termasuk jo Nabi Hud. Di ayat 65 surah Al-A'raf, Allah Ta'ala menceritakan kisahnya Nabi Hud. Apa pesan Nabi Hud kepada kaumnya? Ya qaumi a'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah. Berarti inyolah mengecek dun sana ka keluarganya masih satu jalur dari generasi yang kampe yaitu si Ad ko barana Khulud ko barana Rabbah ko barana Abdullah ko melahirkan namanya Hud. Itu dalam versi bahasa Arab. Nah, Nabi Hud ko tadi sebagai seorang rasul mendakwahkan kepada kaumnya untuk bertauhid kepada Allah. Samo pesan-pesan rasul tu kasadoi. Sembahlah Allah. Jangan sampai kamu mensekutukan Allah. Karena ternyata umat dari Nabi Hud samolo jo umat dari Nabi Nuh sebelumnya. Mereka yang kemudian menyembah berhala. Kalau sama Nabi Nuh ada 5 berhala dan mereka sembah tercatat di dalam Al-Quran. Ada nama berhalanya Wad, ada nama berhalanya Suwa'a, ada nama berhalanya Yahus, ada nama berhalanya Ya'uq.
Kemudian yang kalimunyo namu berhala Nasra. Ikulah nan mereka sembah. Nah, mereka dihukum kalau umat Nabi Nuh dihukum di Allah Ta'ala karena mereka ingkar mempersekutukan Allah, dihukum dengan ayabah, dengan banjir gadang, tsunami. Berarti sama Nabi Nuh, itulah terjadi namanya ayabah, ayah besar, banjir besar. Kalau nama kini tsunami. Tapi kalau sama Nabi Nuh, dari atas turun ayu jan labe, dari bawah terpancar ayah yang gadang. Batamulah ayah ko tadi. Maka sampailah ayah ko tadi katampe kapa nan dibangun dek Nabi Nuh dia tebuki. Atas nama perintah dari Allah Ta'ala, Nabi Nuh patuh. Setelah nyo sabar, kemudian nyo patuh terhadap perintah Allah, bagi kaumnya dianggap mustahil. Nabi Nuh dianggap sase, Nabi Nuh dianggap bodoh, membuat kapal dia tebuki. Gilo ikut. Kalau awak menceliak orang di pasia-pasia tu, celiak awak membuat kapal di pinggir laut itu membuat kapal. Bekolah salah senyo ndak bara waktu mendorongnya dah. Tapi kalau Nabi Nuh nak perlu mendorong-dorong gedok, ayah tu bana aja tibu ke kapal dia. Bagi sebahagian manusia pada saat itu tentu dianggap itu adalah mustahil. Itu dianggap adalah sesuatu yang aneh, anomali nama bahasa orang kini. Tapi itulah perjuangan dari Nabi Nuh. Ternyata tantangan yang dihadapi Nabi Nuh persis sama lo dengan tantangan yang dihadapi oleh keturunan Nabi Nuh, yaitu Nabi Hud. Apa pesan mereka? Ternyata umat dari Nabi Hud tadi, itu mereka pun menyembah berhala. Menyembah berhala juga mereka. Patuang juga yang sembah. Tetap saja pesan-pesannya sama, yang sama disampaikan oleh Nabi Nuh kau tadi, wa'budullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Sembahlah Allah, tauhidkanlah Allah. Tidak ada bagimu Tuhan itu selainnya Allah. Afala tattaqun. Apakah kamu tidak bertakwa? Itu pertanyaan dari Nabi Hud kepada kaumnya. Aduh, kalau Nabi Hud kau tadi, namu Tuhannya yang disembah de para kaumnya kau tadi, nama patung-patung yang pertama adalah Samud. Samud pakai Samud. Kemudian ada Sada. Kemudian ada Al-Haba. Jadi kirimnya nama-nama. Samiri sama Nabi Musa tuh. Samiri itu. Samiri itu generasi Nabi Musa lagi. Jadi Nabi Musa adalah tantangan, adalah tokoh intelektualnya nama lawannya. Kalau Nabi Hud tadi masih keluarganya, maka di dalam Al-Quran itu disebutkan dengan akhahum, saudara mereka. Masih disebut saudara. Generasi kampenya tuh, jadi dari keturunan Ad tadi, aku nambah ke kambang. Itu kemudian Khulud, kemudian Rabbah, kemudian Abdullah, itu Nabi Hud. Jadi keturunan dari Ad tadi itu banyaklah kambang-kambang. Mereka kemudian menyembah yang namanya Samud, kemudian Sada, kemudian Al-Haba. Aku namo keren lah namo empat tuan. Jangan bekau sampai mamagia namo anak samulo pakai namo berhala lo kode kreatif Namoe kan bisa berpotensi lo bisa dijadikan namo di anak. Padahal itu adalah nama-nama berhala yang disembah oleh umat dari Nabi Hud. Kalau Nabi Muhammad kan ada dulu nama patuan yang disembah itu Lata, Uzza dan Mana. Jadi itu lo namo itu. Adolo nanyo agungkan caranya mengekspresikan bertuhan itu nyo percaya bertuhan. Tapi nyo mempersekutukan Allah dengan patung yang mereka buat sendiri. Nah,
Lalu kemudian di ayat berikutnya, ayat 66 lain. Qala al-mala'ul ladzina kafaru min qaumihi. Maka kebanyakan dari orang-orang yang kafir di antara kaum mereka itu, kaumnya Nabi Hud ko tadi keceknya. Kato Bajawi gayung basambui, terjadi dialog setelah Nabi Hud menyampaikan ajakan untuk menyembah Allah, untuk bertauhid kepada Allah. Tak boleh Tuhan yang kada sembah selain Allah, kata dari Nabi Hud. Kenapa kamu tidak bertakwa? Kenapa kamu tidak beriman kepada Allah, kata Nabi Hud. Kecek. Inna lanaraka fi safahatin. Kami itu memandang engkau kok adalah orang yang bodoh. Jadi Nabi Hud kok dituduh, kemudian diberikan kesimpulan oleh kaumnya itu sebagai orang yang bodoh. Karena memang kaum dari Nabi Hud kok tadi itu adalah generasi-generasi yang dianggap cerdas, intelektual, punya peradaban. Kalau generasi Nabi Nuh tuh disebutkan adalah ahli konstruksi melalui perkayuan, pertukang lah, ahli di bidang kayu. Sehingga dari kayu-kayu ditabang, kalau ditanam dulu sudah ditanam, ditabang, kemudian dibuatlah berbentuk kapal. Jadi kalau orang membuat kapal pesiar kini gua alung kamanga-manga gede. Baraja kepada Nabi Nuh. Nabi Nuh ahli membuat kapal. Itu tanpa petunjuk, tanpa penjelasan SOP, tanpa keterangan apapun tuh. Kreativitas dan karya dari Nabi Nuh dibantu oleh si Auts bin Unuk. Auts bin Unuk yang badan gadang tadi ya. Badan termasuk dari cucu Nabi Adam. Jadi Unuk itu anak perempuan dari Nabi Adam. Anak dari si Unuk adalah Auts. Ada satu riwayat mengatakan ya melalui hubungan yang tidak halal lah. Jadilah dulu terjadi yang seperti itu. Maka lahirlah si Unuk yang badannya yang tinggi bana. Sehingga ketika banjir koja si Unuk si Auts bin Unuk masih hidup. Karena Auts bin Unuk umurnya sampai ribuan. Generasi pokoknya sampai bertemu Nabi Musa. Bahasa lupa aja Nabi Musa mulai dari Nabi Adam, kemudian Nabi Idris, Nabi Nuh. Nabi Nuh memang adanya berinteraksi. Kemudian dengan Nabi Musa adalah berinteraksi. Karena kalau jumlah Nabi Musa diangke bunuang akademiknya kepada umat Nabi Musa, maka kemudian didatangkan Allah buruang-buruang untuk mengganggu si Auts bin Unuk tadi. Dek Nabi Musa diantai kaki si Auts bin Unuk langsung tapaki dan meninggal. Ada perbantuan dari Auts dengan agih roti. Jadi agih roti. Roti barang gadang roti badannya tinggi, sedangkan Nabi Adam itu dalam satu hadis kan disebutnya Nabi Adam tingginya 27,5 meter. Ada namanya menyebutkan sampai puluh meter. Lebih ya. Kalau memakai sampai puluh meter baranglah tinggi itu. Sabuk kaum dari Nabi Hud tinggi loh. Kaum dari Nabi Hud tinggi loh, si kaum aku tinggi-tinggi. Badannya gadang-gadang, tinggi-tinggi loh. Jadi tidak baranglah beda aja tinggi Nabi Adam loh. Sehingga Nabi Hud tidak tinggi, dorang rendah. Sementara kaum-kaumnya itu tinggi. Itulah dulu kondisi manusia. Jadi waktu baca sejarah Iko kalau teori Darwin kan lainnya ada teori evolusi deh. Manusia kecilnya dari monyet, dari baru aja. Nenek moyang itu nenek baca ya. Dan nenek moyang nenek moyang Nabi Adam. Nabi Adam makhluk yang sempurna. Abul Bashar, bapaknya manusia. Jadi kalau Nabi Nuh bisa melahirkan karya, ada legasinya, ada karyanya, yaitunya adalah kapal. Kapal yang 3 tingkik, panjangnya sekitar 150 meter, tingginya 25 sampai 30 meter, lebarnya lebarnya nan tutup.
sampai 35 sampai 50. Nah, itu adalah bisa memuat manusia di lapisan pertama, hewan di lapisan kedua. Beko pembekalan di tingkik ketiga. Labah tingkik takah kapal pesiar tu. Lah don mencelak kapal pesiar. Alah mencalik kalau nak don nanya lain. Kita oh sebentar, kalau ibu tu perjalanan lebih tinggi. Kalau ibu memang pernah naik kapal dari Surabaya ke Gorontalo, 3 hari 3 malam dari kapal. Waktu memang ada tampil tenis meja gitu, ada bioskop dia tampil macam-macam. Itulah pengalaman ibu tu kuliah lomba MTQ mahasiswa tingkat nasional di Gorontalo. Itu apalagi kalau film Titanic. Film Titanic itu tuh gaya bantu aja, katanya itunya kene, tapi rekaman jadi gadang. Tapi itulah intinya. Sementara kaum dari Nabi Hud, yaitunya kaum Ad, itu mereka adalah orang-orang yang kuat, orang-orang yang tinggi, orang punya ilmu, orang punya peradaban. Ada namanya Bukit Ahqaf, Bukit Pasir. Jadi daerahnya itu daerah berbukit-bukitan, deknya tinggi, olahlah bukit-bukit itu seperti gedung-gedung hotel-hotel sampai penginapan yang hebat. Jadi disebutlah kaum Ad adalah ahli arsitek, punya peradaban. Bayangkanlah di kita tu, dan peradabannya itu seperti negara-negara maju punya rumah bertingkat-tingkat. Ya semua cuma elek-elek aja deh. Tinggi gadang bisa membuat bukitnya rubah menjadi sesuatu yang indah. Kan banyak di Cina tu bukit tu nyungkuki ubah menjadi gagah deh. Awak mau menjadi bukit je lah jari awak kau buat awak. Nah, oleh karena itu belajar awak kepada apa respon umat dari kaum Nabi Hud kau tadi. Justru macam inna lanaraka fi safahatin. Engkau ko Nabi Hud mengecek lo, majajah kami lo, menunjuk kami lo, engkau ko je bodoh ni kan. Jadi dituduh atau dituding atau dicimoohkan dengan sebutan bodoh, Nabi Hud nak do merasa minder, nak do merasa menggani, berbagai macam tantangan itu. Jadi resiko sebagai seorang pemimpin, kan kini banyak aja pemimpin disebut begini, disebut begitu, adonan meresponnya dengan berbagai macam reaksi. Kan ada menyebut disebutnya ambo malahlah membaca ada presidennya begini begitu segala macam. Ternyata Nabi Hud itu disebut di umatnya inna lanaraka fi safahatin. Kami memandang, kami melihat, menyaksikan engkau ko bodoh, engkau lo kamajajah kami, engkau lo kamajajah kami. Kami punya Tuhan ada 3 Tuhan kami. Kau Tuhan kau cie je ni. Banyak 3 je cie je. Ni buat sabut dekat tu. Ada nama Samud, nama Tuhan yang kecil. Ada nama Sada, ada nama Al-Haba, nama Al-Haba, nama Sada, nama dia Samud ni. Engkau hanya Tuhan engkau Allah. Engkau suruhlah kami menyembah Allah. Nak dulu nampak dah je. Dicaliak nak nampak je. Dia wai nak do tarasur. Itulah bersuruh kami menyembah sesuatu yang nak nampak je. Itu tantangan dari Nabi Hud berdakwah terhadap umatnya. Dari kalangannya sendiri, dari kaumnya sendiri. Tapi badannya gadang-gadang. Kemudian tinggi-tinggi perkasa. Maka dikatakan di dalam Al-Quran, alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Bagaimana Allah Ta'ala memperlakukan terhadap kaum Ad. Irama dzatil imad, keluarga Iram. Jadi Ad tadi adalah anak dari Iram, keluarga Iram. Dan Iram tadi Irama dzatil imad, Iram yang mempunyai karya bangunan-bangunan yang kokoh, yang kuat, yang bagus, yang kreatif. Ada disebut adalah itulah peradaban manusia yang membuat berancangan bangunan yang luar biasa. Alatim lam yukhlaq mithluha fil bilad.
Nah, negerinya menjadi bagus, menjadi indah karena memang dibuat oleh mereka. Nah, itu disebut tentang kaum Ad. Nyo punya karya, punya bangunan yang fenomenal lah bahasa kini ya. Kalau di Makkah kan jadi hotel cucu kotak-kotak aja deh. Apa bentuk kotak kira ke rumah itu kotak-kotak hotel bertinggi itu. Kalau dia kan kalau rumah bertinggi dulu itu telah mewah benar ya. Sama dari Nabi Hud kau tadi umatnya lah punya karya seperti itu. Kalau ingin mengecian bahwa kini bangunan lah megah-megah lah mewah-mewah yang indah-indah, dulu sama Nabi Hud itu Allah dibuat lah di kerajuan de umat dari Nabi Hud yaitu kaum Ad. Sehingga cemyangnya mancemmehan dari Nabi Hud. Kecilai wa inna lana zunnuka minal kadhibin. Kami itu memperkirakan bahwa engkau ini adalah bagian daripada orang berdusta. Nabi Hud yang berdakwah mengajak keluarganya, kaumnya, umatnya untuk bertauhid kepada Allah. Justru disabitnya dituduh Nabi Hud kau bodoh. Kemudian disabitnya Nabi Hud itu adalah dalam dusta. Kacau engkau cerita abu-abunya kau mengicuai gitu kau. Badutonya kau data engkau tidak valid, data engkau tidak benar, progres engkau mengecek engkau begini begitu. Nak do terus otaknya itu kecek dari kaum dari Nabi Hud. Jadi resiko sebagai seorang pemimpin itu adalah bahasa waak ini kan upek. Kalau di kampung, kalau pejabat tentu dapat gaji dia banyak fasilitas dia. Kalau di kampung-kampung awak resiko awak menjadi pengurus namanya di kampung, risiko pertama itu P. Karena untuk memuaskan semua orang itu tidak mudah. Tidak bisa awak memuaskan orang itu. Sebab orang punya panganan masing-masing, punya keinginan masing-masing. Beragam panganan, cara dia awak memenuhi semua keinginan mereka. Dapat 55% tingkat kepuasan itu amu jua tu mah. Orang mau buat survei tingkat kepuasan sekian-sekian itu kan survei gitu. Kalau ditanya entah. Tapi kalau orang waku orangnya agak basa-basi agak tinggi, agak elok sedek, agak tinggi basa-basi. Nah, lewat kereta wak. Nah, jadi itu di ayat 66 itu adalah jawaban dari kaumnya, respon kaumnya terhadap Nabi Hud. Kalau itu awak sebagai ayah, sebagai induk, sebagai mama, sebagai kakak, sebagai pemimpin, apapunlah status awak sebagai pemimpin, itu memang berisiko awak itu akan disalahkan. Ketika awak salah, orang akan lupa kebaikan awak. Ketika awak banyak berbuat kebaikan, itu tak kena ada orang soleh. Lah, jadi makanya tidak ada masalah awak seperti itu tidak membuat awak berhenti untuk mengajak orang, keluarga awak, masyarakat awak untuk melakukan kebaikan. Karena diperintahkan if'alul khaira daima. Lakukanlah kebaikan itu selama-lamanya. Fa innahu ya'udu ilaika. Karena sesungguhnya kebaikan yang kita kerjakan itu akan kembali kepada kita. Biturukin ghairi mutawaqqatin. Dengan beberapa jalan yang tidak disangka-sangka. Tidak tahu awak dah bahwa akan ada kembali kebaikan awak kerajuan. Maka ada pernah kawan ambo bercerita, kenapa awak bisa sukses seperti ini? Jangan dianggap kesuksesan itu gara-gara awak hebat dan menyangka awak santiang, awak pintar dan segala macam. Tapi ada doa dari orang tua awak, ada kebaikan dari orang tua awak, nandi karajono sebelumnya, atau nenek awak, nanalun inyo tarimu hasil kebaikan inyo karajono. Karena Allah Ta'ala mengecian bahwa kebaikan itu akan kembali kepada orang yang berbuat baik itu. Indah inyo, mungkin anak cucu. Indah kini, kecil lagu orang kini, kalau tidak hari ini, mungkin hari esok. Kalau tidak hari esok, mungkin minggu depan. Kalau tidak minggu depan, bulan depan. Kalau tidak bulan depan, tahun depan. Tidak tahun depan, berikutnya lah.
Setelahnya nanti. Jadi kalau awak mencelek contoh kanan sudah baraja awak apa nan awak terima kini sukses awak, berarti itu ada kebaikan-kebaikan yang dilakukan deh orang tua awak dulu lah. Kemudian pada ayat 67 dijawab lo dek Nabi Hud setelah kaumnya menuduhnya bodoh, menyabuinya baduto, kecek dari Nabi Nuh. Kok relevan banget kondisi kini ya kau? Kan banyak waduh kini pejabat disebut macam-macam lah sebut sesuai lah kok Nabi Hud dulu lah dituduh lah tegak tu dia. Qala ya qaumi laisa bi safahatun walakinni rasulun min rabbil alamin. Apa jawab dari Nabi Hud? Wahai kaumku, tiada aku ini bodoh, nak bodoh mana bodoh, nak dolo bodoh bodoh. Nak bodoh yang bodoh kecek dari Nabi Hud. Dan aku bukan pandir, bukan pakak, bukan bodoh. Kan ada mengecek pakaan dia. Aku bukan bodoh, bukan pakak. Bukan on. Walakinni rasulun min rabbil alamin. Tetapi aku ini adalah rasul Tuhanku untuk kamu sekalian dari Tuhan semesta alam. Jadi aku ini adalah rasul Allah untuk menyampaikan. Nah di ayat berikutnya hampir sama pula dengan Nabi Musa, Nabi Nuh redaksi Di ayat 68-nya uballighukum risalati rabbi, aku menyampaikan risalah Tuhanku, wa ana lakum nasihun amin, aku ini adalah penasehat yang dipercaya untuk menyampaikan risalah. Jadi Nabi Hud ndak lonyo baranti do dituduhe Nabi Hud sebagai orang bodoh, orang andi, orang pakak, orang ele. Anda langsung diamnya do, dibuktikan dengan karyanya. Dia bukan bodoh, tetapi diberikan argumentasi yang jelas dengan data. Jadi kecil orang awak, jangan banyak jo baca cerita, buktikan dengan karya. Apa yang kamu lakukan, biarlah karyamu yang kemudian berbicara. Dibuktikan dengan karya. Nah, Nabi Hud menyampaikan, aku ini adalah menyampaikan risalah Allah. Aku tugas ambo menjalankan tugas ambo sendiri, kecek Nabi Hud. Tak itu perjuangan para rasul-rasul Allah dulu. Ndak donyo kemudian dengan berbagai sebutan perkataan dari kaumnya tu membuatnya kemudian lamah dah, kemudian membuatnya mengganyi dah. Beliau sampaikan, aku ditugaskan sebagai nasihun, memberikan nasihat, amin, yang dipercaya. Artinya Allah mempercayakan kepadaku untuk menyampaikan risalahnya, lalu kemudian aku sampaikan risalah itu kepada kalian semua. Tapi itulah namanya manusia. Awa ajabtum, apakah kamu merasa heran? Heran yo takaju siala pajaku nang kecik kaume ko. Awajibtum, dan adakah kamu merasa heran, merasa tidak percaya? Anja'akum zikrum min rabbikum ala rajulin, disampaikan pembelajaran dari Tuhanmu melalui seorang laki-laki yang berasal dari kaummu sendiri, yaitu Nabi Hud. Mangalenyo inyo pajak kene kok. Nak kapandai deh. Kami lah banyak lo karya kami kok kecek dari kaum dari Nabi Hud ko, yaitu yang bernama kaum Ad. Lah disampaikan, tapi mereka tuh kan agak merasa heran, kok bisa ya si Hud ko lo namanya menyampaikan risalah Tuhan kok inyo lo nanti yang menjadi rasul. Siabana lah inyo sebenarnya kan nak kata awak ko lebih liyunzirakum. Kemudian yang si aku tadi memberikan kabar petakut kepadamu. Wadhkuru is ja'alakum khulafa'a min ba'di qaumi Nuh. Dan ingatlah ketika Allah menjadikan kamu sebagai pengganti
sebagai khalifah di muka bumi dari setelah kaum Nabi Nuh. Setelah kaum dari Nabi Nuh kan lah hancur kasado tinggal 80 orang dan dibawa di Nabi Nuh melalui kapal dan salamai. Ternyata anak cucunya lah bakambang-kambang lo melalui jalur Sam namanya. Adonan jalur Sam ko sampai pada akhirnya adonan ke Arab, kemudian ke Israel. Jadi ado lo dalam suatu catatan, ado lo jalur-jalur sanad kalau nanawak ko jalur ko lah jalur Asia Mongolnya kan adonan Mongolit. Tetapi nanawa kan ko caro kuli anu wak ko nanaga kuli gelap lah campur-campur. Jadi kalau dibaca lo dilacak lo sejarah orang Indonesia, tentu wak cari lo dengan bukti-bukti artefak sejarah. Tapi najalehna orang Minangko dalam sejarah katiko Gunung Marapi Sagadang Taluitia kan kata lah disabujon nenek moyang awak ko dari Iskandar Zulkarnain. Karena Iskandar Zulkarnain ko kan memang ada kaitannya dengan Ya'juj dan Ma'juj. Kalau Ya'juj dan Ma'juj ko jalur ko si Yafes ko keturunan Yafes. Jadi anak Nabi Nuh ko tadi ada yang Ham, kalau nasi Sam ko tadi itu generasi yang kemudian menjadi keturunan kepada Nabi Hud. Kemudian ada si Yafes. Yafes ko tadi itu melahirkan adolo generasi yang termasuklah ada disebut dengan Ya'juj dan Ma'juj. Masyarakat pada saat itu merasa gelisah dengan adanya Ya'juj dan Ma'juj. Kan itu yang dimaksudkan ke dalam kategori si Ya'juj dan Ma'juj. Kalau nan kita akan disabui anado anta orang-orang awak ko kan mengaitkan dengan Iskandar Zulkarnain. Itu tando membesar-besarkan agak manual agak mabuan diri awak dari keturunan itu. Yo. Yo tu dari Nuh. Nanti gotinya tuh dari Sam, dari Ham, kemudian Yafes. Dia kan itu jalur-jalur itu, jalur keturunan. Tapi nenek moyang awak ko, kan awak katiko dulu ko Minangkabau ko dari sabui dulu Sagadang Taluitia. Sedangkan di sabui lo harau tu dulu tu kan bantu lawu ini tuh. Kan itu riwayatnya. Tapi orang Minang selalu menyandarkan kepada Iskandar Zulkarnain. Iskandar Zulkarnain kok kan ada namanya dalam Al-Quran. Tapi dilacak-lacak dikait-kaitkan dengan tahunnya wallahu alam nasrobo. Tetapi secara matrilineal, memakai garis keturunan ibu kok, kan ada lo orang berpendapat bahwa ternyata orang Yahudi itu lo anu itu pakai matrilineal. Tapi kan dari keturunan rajo kan tetap dari jalur ayah jo. Hanya dua di dunia yo. Hanya dua di dunia itu menurut keterangannya. Termasuk awak. Kalau orang Minang nan nasabnya tetap bernasab kepada ayah. Tapi dalam keturunan dalam bentuk suku diambil dari jalur ibu. Tapi kalau nasab tetap dari jalur ayah. Termasuk orang Pariaman kan tetap bernasab. Seluruhnya bernasab, tidak mungkin bernasab kepada Hindu. Nasabnya adalah kepada ayah. Kecuali Aus bin Unuk tuh. Unuk tuh kan Hindu itu. Unuk tadi. Anak dari Nabi Adam yang perempuan Unuk namanya. Jadi kita menyebut takatu dan disabui mana kemudian dari cara jalur relekan
panjang cerita tentang Minangkabau kok sampai kepada namanya Datuk Parpatiah Sabatang, Datuk Katamangguangan dua. Adolo dua aliran besar itu. Datuk Parpatiah dan Sabatang dengan Datuk Katamangguangan tu babidalo Cie Bodi Caniago, Cie Koto Peliang. Cie yang model demokrasi, Cie yang model Koto Peliang tu modelnya adalah dari Kapalo turun ke bahu. Itu Koto Peliang. Kalau Bodi Caniago itu adalah model demokrasi. Demokrasi kok bisa balega lah namanya. Kagadang itu balega. Pilih nama yang kemudian yang disepakati. Nah, jadi kaum Nabi Nuh tadi yang bernama Ad, generasi setelah kaum dari Nabi Nuh yang kemudian dibawa oleh Nabi Nuh berlayar setelah datangnya banjir, lalu berkembanglah melalui jalur Sam. Melalui jalur Sam. Disebutkan di dalam Al-Quran, wazadakum fil khalqi bastah. Allah Ta'ala memberikan kelebihan kepada kaum Ad itu dalam bentuk dan rupa, yaitunya kuwatan watulan. Disebut di dalam tafsir kuat dan tinggi panjangnya. Wa kana tawiluhum, dan panjang mereka itu adalah mi'atu zara'in, 100 hektar. 100 hektar bara panjang tiba dewa meter itu ada namanya ampe puluh meter adonan 20 rentangnya antara 27 sampai ampe puluh meter. Wa qasiruhum sittin, dan pendek mereka itu 60, panjangnya 100 hektar, pendeknya nampil yang pendeknya adalah 60 hektar. Berapa panjang? Coba cari dia dulu. 34 meter. 24 meter. Pokoknya ada riwayat mengatakan pokoknya Nabi Nuh, Nabi Adam itu 27 sampai 27,5. Berarti generasi berikutnya kan biasanya kan semakin terakhir ke bawah kan semakin ketek-ketek je mah. Pokoknya seperti itulah. Di dalam tafsir kok disebutkan 100 zira', yaitu 100 hektar. Nah, itu kelebihan termasuk itu disebutkan kelebihannya. Kelebihan yang Allah berikan kepada kaum Ad tadi. Tapi kan jadi kaum Ad tadi fa'ama'adun, dan adapun kaum Ad pastakbaru, mereka itu sombong. Dek karenanya diberikan kelebihan, dek karena bantuannya namanya itu inyo kadang-kadang alai dek akhirnya kan banyak bangang lai. Muncullah sombong dek karena badannya gadang, inyo tinggi, muncul sombong takabur. Kalau lah takatu fa'uhliku birihin sorsorin. Disebutkan di dalam Al-Quran mereka dihancurkan dengan topan. Kok kalau Nabi Nuh dengan banjir, kemudian umat dari Nabi Hud birihin sorsorin yang disebut dengan topan atiyah, angin topan jo, angin main itu lain. Sesuatu nanyo bangga-banggakan, bangunan-bangunan mega, bangunan-bangunan tinggi nanyo buat sebagai bentuk karyanya dengan kekuatannya. Jadi disebutkan di dalam surah Al-Haqqah. Mereka kemudian liku dihancurkan dengan angin topan yang gadang dan sangat dingin. Dingin. Wa sakharaha alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayamin usuma. Mereka itu kemudian ditimpakan angin topan itu tadi salamu sab'a layalin 7 malam wa thamaniyata ayamin 8 hari. Jadi dalam Al-Quran itu disebut sab'a layalin 7 malam wa thamaniyata ayamin 8 hari. Kalau dewa kamu duluan 8 hari 7 malam. Lebih banyak hari siang pada malam. Itulah balasan bagi mereka yang sombong,
berbangga-bangga dengan bentuknya, badan gadang, badan tinggi, kuat, sehingga mudah saja dia membuat bangunan itu, sombongnya. Sehingga Nabi Hud dianggapnya bodoh, dianggapnya baduto dan lain sebagainya. Dek gara-gara inyolah diberikan kelebihan menjadi sombong. Tetap saja yang namanya kesombongan akan menerima kehancuran. Berpotensi sombong itu adalah orang ketika punya kelebihan. Kelebihannya punya bantu anca, makayo, bapangke, berilmu, ilmu masuk santiang, bapak soleh, berpotensi sombong. Awak nan rajin, awak kecil awak nan soleh, kemudian nan lain, kemudian nama itu ndak soleh doh. Ndak tu kawa doh. Nah, berbeda kalau awak majak orang ndak ada masalah. Justru dulu di dalam disebutkan inna abghadal kalami indallah. Ada perkataan yang paling dimurkai oleh Allah, yaitunya fayaqulu rajulu lirajuli. Apabila seseorang menyampaikan ajakan kepada yang lain, diajak dewa gua ittaqillah, bertakwalah kamu kepada Allah. Kan encak kebaikan tu aja fayaqulu alaikum nafsaka, urihilah dirimu surang-surang. Kan itu petang ada pembahasan tu. Perkataan mengecek orang dan mengecekan urihilah diri surang-surang, diajak majakan kebaikan, kemudian urihilah diri surang-surang, itu adalah perkataan yang paling dibenci, dimurkai oleh Allah Ta'ala. Justru awak majak orang itu adalah ancam bagi mereka yang menjawab tak tu koti je lah, itu orang nan dimurkai oleh Allah Ta'ala. Lah, bukan berarti awak majak orang tu awak sombong. Bukan berarti awak majak orang tua awak bangang dengan ibadah enggak. Yo, beko kaji nyo banyak beko orang beribadat orang rajin ke surang tu berpotensi sombong berpotensi sombong. Tapi kan dia hati awak tak. Tapi kalau awak majak orang lain insyaallah enggak sombong dok. Majak kanan elok. Kalau di Jawa urihlah diri surang aja orang lah duri. Orang nama Jawa tino nan berusul. Nah, tapi bagaimanapun kita perlu diingatkan bahwa kesombongan itu berpotensi kepada kehancuran. Sana sombong kau tadi, lah kita bahas. Yang sombong kau tadi adalah menolak kebenaran. Kebenaran nyotolak. Lalu kemudian meremehkan orang lain. Nah, iko de gara-gara kaum Ad kau tadi, umat dari Nabi Hud, kau meremehkan Nabi Hud. Menolak kebenaran. Nyotolak kebenaran dari Nabi Hud. Diajak dia Nabi Hud untuk menyembah Allah, ditolak. Mengapa Tuhan menciye itu lah, nak nampak tu lah nak kami sembah. Tuhan kami jalan nyatu, nampak. Bisa kami mohon ke jalan lah. Tapi padahal Tuhan hanya sembah sendiri, tak bisa mana-mana. Tak bisa memberi manfaat, tak bisa memberi mudarat. Kemudian meremehkan orang lain. Atau mereka meremehkan Nabi Hud. Apa yang terjadi? Mereka kemudian dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan topan, dengan angin topan. Salamu 8 hari 7 malam. 8 hari 7 malam. Oleh karena itu kata Allah Ta'ala, fadhkuru ala Allahi la'allakum tuflihun. Maka ingatlah di kamu nikmat Allah. Banyak nikmat Allah, la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang beruntung. Takah tu pesan dari Nabi Hud kepada kaumnya ayat 69. Kanalah nikmat Allah, bersyukur wa koyo gagah wa alhamdulillah, koyo tinggi wa alhamdulillah, koyo kayo wa alhamdulillah. Tapi jangan bangang, jangan sampai sombong. Semuanya adalah datang dari Allah. Kalau begitu kamu gagah, kamu bersyukur, kamu kayu, kamu bisa membantu, kamu berpangkat tinggi, kemudian buat kebaikan untuk kemaslahatan orang banyak, kamu berilmu bisa membagikan ilmunya kepada yang lain, itulah la'allakum tuflihun, agar kamu menjadi orang yang menang, menjadi orang yang beruntung. Panjang riwayat cerita Nabi Hud. Nah, selanjutnya kita cukupin sekolah.
Nah, jadi kita sambung bisua. Jadi ikut intinya adalah bahwa ternyata Nabi Hud itu sendiri lah berdakwah kepada umatnya, lah nyo sampaikan dan dakwah baik ko kadang-kadang alun kasadu ka diterima do orang lain. Karena kebenaran itu memang menghadapi ujian, ada melewati berbagai macam rintangan. Para rasul-rasul Allah, orang yang dipercaya menghadapi tantangan demikian. Maka menjadi pembelajaran lo di kita bahwa itulah yang namanya resiko kehidupan. Kita mengajak justru kita yang diejek. Kita yang merangkul justru kita kadang-kadang yang dipukul. Alun tahu lain bahwa betapa nilai yang wak sampaikan itu adalah sebuah kebenaran, tetapi orang akan banyak juga melakukan penolakan. Teruslah berjuang dan teruslah kita mengajak orang untuk berbuat baik. Tentu kita ajak lo diri kita untuk berbuat kebaikan. Maka kita mengulang kaji, mengingat kaji kita supaya itu sama-sama kita amalkan dan kita praktekkan dan kemudian menjadi sebuah nilai kebaikan bagi diri kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Allahumma waffiq lakum thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.